ada beberapa ayat yang di sana ditafsiri dengan kemauan mereka sendiri. Contoh, fa'idzan syalakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ketika bulan-bulan Muharram itu sudah menyingsing, ya, maka rangilah ya orang-orang musyrik dimanapun kamu temui. Ini lagi-lagi Al-Quran hanya dimaknai secara tekstual saja. Nah, itu satu. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Nah, sehingga mereka beranggapan siapapun yang tidak seakidah dengan saya, maka halal darahnya untuk dialirkan. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa kok terkadang mereka itu ngebom tempat-tempat yang di sana itu sebenarnya juga sama-sama sholat, hanya saja seragamnya beda, terus pergerakannya beda. Katakanlah mereka menganggap bahwa polisi itu adalah sasaran yang sah untuk diperangi. Ini bermula dari salah faham bahwa konsep negara yang kita bangun ini adalah konsep-konsep yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika konsep yang tidak sesuai dengan syariat, maka dia sama saja berhukum dengan hukum di luar syariat. Sehingga yang menjadi dasar dari orang ini adalah malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, atau yang semakna dengan ayat itu, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang ini adalah orang yang tidak beriman, orang yang kafir. Nah, saya jawab dulu dari yang pertama, bahwa ayat-ayat yang dijadikan sebagai tendensi untuk membenarkan tindakannya membunuh orang non-muslim dimanapun dia ditemukan, semisal seperti tadi kata host, kejadian perang itu ada di Palestina, ada di Gaza, tapi dipukul rata yang di sini yang non-muslim juga dihajar habis-habisan. Nah, ini yang menjadi dasar daripada mereka, sehingga para ulama mengatakan ada dua kemungkinan teori di sana ya, kesalahan daripada orang ini. Satu, dia mengabaikan teks-teks ayat lain, padahal para mufassir sudah mengakui bahwa ada satu ayat yang kadang pemaknaannya harus melibatkan ayat lain, sehingga dikenal dalam teori tafsir itu adalah Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'dan. Ada teori munsya, teori yufassiru ba'duhu ba'dan. Ini kalau dipaksakan ayat Qital ini dipaknai dengan makna letterlet lafadznya, tekstualnya atau zahirnya, maka dia akan bertentangan dengan ayat-ayat damai. Sehingga mungkinkah di dalam Al-Quran itu ada tanakut, pertentangan? Maka ini dikatakan oleh para mufassir tidak mungkin, karena setiap ayat yang masih dalam satu pembahasan itu ada saling melengkapi. Tidak mungkin ayat Al-Quran itu rancau, karena itu firman Tuhan. Kalaulah kita nanti hanya fokus kepada ayat Qital, maka kita akan mengabaikan ayat damai. Mengabaikan ayat damai, nah, tanpa ada pertimbangan, maka di sini jelas mengabaikan sebagian daripada teks Al-Quran. Sehingga ini kerancauan yang ada di sini. Sehingga kata para ulama, yang betul memaknai ayat itu adalah dengan mengatakan bahwa ketika di sana ada ungkapan lafadz al-qital, ya, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, ya, maka qital yang dimaksud di sana adalah dua kemungkinan. Pertama, al-qitalud difa'i, yang kedua al-qitalul hujumi. Perang open, perang defensif, pertahanan, mempertahankan diri dari serangan. Yang kedua adalah perang offensif, karena memang kita diserang di negara orang lain ketika berdakwah. Nah, terus yang selanjutnya, sehingga ini tidak berkait, tidak tabrakan, tidak kontradiksi dengan ayat-ayat damai. Ayat-ayat damai mengatakan kan bebas beragama,
apapun ya. Asal tidak mengganggu kan begitu. Nah, kalau mengganggu barulah di sini diberlakukan qital oleh ayat qital itu. Sehingga tidak terjadi nasikh mansukh di sini. Pemahaman mereka itu terletak pada nasikh mansukh. Kata mereka, sebagian yang saya baca dari buku-buku panduannya, bahwa ayat qital itu bisa berdiri sendiri tanpa melibatkan ayat yang lain. Nah, ini rancaunya pemikiran ini. Kalau demikian berarti kita kembalikan ke hukum fikihnya. Kalau sengaja mendisfungsikan sebagian daripada ayat Al-Quran, maka kita tahu konsekuensinya bagaimana. Kita ingkar kepada satu huruf saja di dalam Al-Quran, kita nyatakan apa? Kan kufur begitu. Kalau dia tidak sengaja mendisfungsikan sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang lain selain ayat qital itu, maka tentu ini adalah kebodohan yang harus segera ditaubati. Nah, itu satu ya.